menjadi momen saya menghadirkan kedua belah pihak untuk saling mengatakan atau menyatakan pendapatnya terkait dari unggahan penggiat media sosial Denny Siregar. Pun saya juga akan menanyakan kepada Pak Asep. Pak Asep, dikatakan oleh Mas Muanas di sini juga bahwa kalaulah memang yang dipermasalahkan adalah foto santri yang disertakan, juga dipermasalahkan kenapa melibatkan santri anak di dalam sebuah aksi. Bagaimana Pak Heri menjawabnya? Foto yang kemudian Bang Denny sebut foto ilustrasi, itu foto ketika anak-anak telah melakukan pengajian, kemudian dipoto di depan Masjid Istiqlal. Jadi kalau tadi saya telah dengar ada kata-kata politik, itu sama sekali tidak ada kaitan dengan politik. Kehadiran mereka betul-betul mereka, ekspresi mereka pada saat setelah pengajian kemudian berfoto di depan Istiqlal. Dan tentu saja ya foto tersebut dia jadikan foto dalam tulisannya Bang Denny gitu kan, karena seharusnya kan seyogianya juga ini kan privasi ya, harus ada izin dulu lah dari si pemilik foto tersebut kan gitu. Apakah sedia atau tidak ditayangkan foto tersebut. Oke, ini bagaimana tuh Mas Muanas? Ternyata bukan aksi usai beribadah, itu bagaimana tuh? Ayo. Loh, kalau misalnya diikutin dari artikel media ya yang beredar, itu ada buktinya juga bahwa acara itu sebetulnya adalah kegiatan 313 di Masjid Istiqlal. Nah kemudian ada salah satu kemudian mereka kabarnya salah satu peserta aksi dalam wawancara itu menyebutkan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam mobil komando untuk ikut acara pengajian aja. Tapi ini prosesnya adalah aksi yang kita lihat. Gitu loh. Kalau ini kemudian aksi, kan KPAI bahkan Kak Seto sendiri sudah pernah mengeluarkan statement agar tidak menggunakan anak untuk kepentingan eksploitasi, apalagi kepentingan politik, karena khawatir akan mengganggu psikis ya ketika kemudian terjadi kerusuhan. Dan ada ancaman pidananya, dan ini nggak main-main, Mbak. Kalau Denny misalnya ancaman pidana pencemaran nama baik itu hanya kurang dari 4 tahun. Nah sementara untuk eksploitasi terhadap anak itu dalam proses demo itu 5-15 tahun gitu loh. Baik, ini kan ada dua hal yang merasa bahwa itu bukan bagian dari aksi, tapi Mas Muanas mengatakan bahwa kliennya ini melihat dari rubrik yang beredar di media. Itu bisa kita buktikan. Tapi sebentar, aksi teroris bukan hal yang berkaitan juga, nggak bisa dilekatkan juga. Bagaimana melihatnya? Iya kan sekarang balik lagi dong ke konten. Yang menjadi persoalan tidak disebut sama sekali pondok pesantren tertentu, kok ini dilaporkan? Kan sumir, Mbak. Kalau menurut kita kan, kalau menurut Denny itu ya, saya kira dari kontennya itu pendapat hukum kita, dia tidak pernah menunjukkan tulisan itu atau apapun terhadap kelompok tertentu atau pondok pesantren tertentu. Tiba-tiba pondok pesantren ini merasa tersinggung, gitu loh. Kemudian dia memilih melaporkan. Kan harus ada hubungan hukumnya, Mbak, karena ini delik aduan. Gitu loh. Meski demikian, saya kira ya, Denny saya kira akan tetap mengikuti proses hukum kalau memang ini kemudian setelah dilaporkan gitu. Tetapi bukan tidak memungkinkan, Mbak, bahwa kita juga akan melaporkan juga dalam kasus misalnya pelibatan anak untuk kepentingan politik, dan kita juga punya bukti-bukti untuk itu, saya kira. Nah Pak Heri, kalau tadi sudah dijelaskan foto adalah ilustrasi, tapi sebenarnya aspek lain yang juga menjadi keberatan merasa ada pelebelan ketika foto santri dari Bapak kemudian disertakan dalam sebuah artikel yang mungkin dirasa ini akan menjurus pelebelan terhadap terorisme, bagaimana? Betul, itu yang menjadikan titik utama keberatan klien kami ya, bahwa nanti bisa saja masyarakat menganggap bahwa santri-santri pesantren klien kami dianggap sebagai teroris. Itu yang sangat sekali keberatan. Kemudian tadi kenapa Ustadz yang melapor kan gitu ya. Kalau lihat dari tulisannya Bang Denny, kalau boleh saya bacakan ya, dalam paragraf tengah, abang kasihan sama kalian. Lebih kasihan lagi sama orang tua kalian yang dengan teganya mengumpulkan kalian kepada ustadz-ustadz jahil, bodoh, goblok, dan terkadang jadi predator. Orang tua kalian yang tanpa sadar menjadikan kalian mesin penghancur tanpa perasaan eksklusif, fanatik, dan sudah pasti bodoh dan tidak mudah bergaul dengan siapapun. Nah ini yang menyinggung ustadz yang memang menjadi guru anak-anak itu, Mbak. Bang Muanas, dijawab. Apa tuh? Dijawab. Kalimat apa? Bahwa ada istilah bahwa sayang sekali kepada orang tua kalian yang telah menitipkan anak-anak kepada ustadz. Ada kata-kata kasar yang juga dilekatkan dalam tulisan tersebut. Ada bodoh dan lain-lain. Bagaimana kemudian? Ya ini kan
digambarkan bahwa foto hanya ilustrasi. Kalau foto kemudian dipersoalkan, jadi foto ini sebenarnya bukan keadaan sebenarnya. Tapi kalau kemudian ada orang merasa tersinggung, ya silakan saja. Ini kan proses hukum. Persepsinya itu jangan menggunakan persepsinya pelapor untuk membuktikan sesuatu. Enggak. Proses hukum dong. Ahli bahasa, ahli pidana, yang kemudian akan ditanyakan apakah betul sebagaimana persepsi yang kemudian disampaikan oleh pelapor seperti itu. Nah, walaupun menurut pendapat hukum kita, ya sama sekali sumir gitu loh, nggak masuk tindak pidana pencemaran nama baik ya. Baik, bagaimana terakhir Pak Asep kemudian melihatnya? Kawan kami ini berbeda pendapat dengan kami ya, sebab dari sudut pandang yang berbeda. Kami dari pelapor, abang kami dari pihak terlapor lah ya, gitu kan. Itu hal-hal yang biasa terjadi dalam proses beracara ya, itu silakan saja. Nah, karena memang kita adalah negara hukum yang memang kita pun menghormati proses hukum ya, kita sepenuhnya serahkan kepada penegak hukum. Bagaimana penegak hukum melakukan proses penanganan proses ini dengan baik, sehingga jangan sampai jadi antara kita saling berdebat gitu kan. Nah, itulah mungkin yang kami harapkan. Jadi pada Bang Denny juga diharapkan nanti kalaupun nanti sudah ada pemanggilan ya diharapkan untuk kooperatif bisa menjelaskan dari versi Bang Denny gitu ya, biar semua bisa terungkap dengan baik dan transparan begitu Mbak. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana proses hukum yang Bang Muanas, Pak Asep Heri, ini kasusnya akan berjalan ke arah mana. Terima kasih Bang Muanas, terima kasih Bang Asep Heri.